Nah, seperti ini bentuk surat dari advokatnya yang menyatakan bahwa kita punya tagihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya membahas tentang ternyata multi finance yang punya pinjol ini punya DC di seluruh Indonesia. Nah, kalau kalian ada galbay di sini, hati-hati, ternyata ini beda dengan pinjol. Nah, seperti apa itu informasinya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, lagi rame ya FYP di TikTok, yang mana artis-artis banyak sekali diteror sama pinjol yang mana nggak pernah minjam, bahkan dipaksa untuk membayar. Dan ada seorang artis juga yang coba untuk memancing, ternyata yang menjawab itu adalah AI. Penipuan yang pinjol itu ya, aku pernah kena. Nggak ada pinjaman, nggak ada apa, tiba-tiba ada yang ngancem lewat, kayaknya sekarang lagi rame juga deh di thread sama di Twitter kan, kita nggak ada pinjaman tapi tiba-tiba kontak-kontak kita, teman-teman kita disuruh bayar. Akhirnya aku laporin ke polisi sih waktu itu. Bagaimana ceritanya Anda tidak pinjam tapi ikut diteror oleh pinjol? Seperti apa ceritanya Mbak Nafa? 5 hari yang lalu tiba-tiba banyak nomor telepon yang saya nggak kenal menagih hutang. Kamu orang atau artificial intelligence? Saya konsultan Anda dari kami platform pinjaman online yang aman. Nggak bukan. Kamu orang atau akal imitasi, jadi robot yang disuruh nelfon gitu. Kamu tuh siapa? Kekhawatiran Anda, saya konsultan. Nggak, lu ditanyain apa, jawabnya apa, nggak nyambung. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan hanya kita yang orang awam ataupun orang yang nggak punya jabatan apa-apa ataupun hanya sekedar ibu rumah tangga, itu semuanya diteror. Model yang seperti ini hampir semua komenannya katanya penipuan, dan banyak yang hampir rumah tangganya retak gara-gara takut pasangannya itu saling menggunakan pinjol tapi tidak mau jujur, ujung-ujungnya ternyata itu penipuan. Nah, nomor-nomor kondar ini sekarang jadi tumpuan DC-nya. Bahkan kita yang nggak pernah minjol, kita nggak kenal siapa orangnya itu, sekarang jadi tumpuan DC yang fungsinya mana ini adalah marketing terselubung. Jadi jangan langsung ditanggapin iya, jangan langsung dipusingkan, jangan langsung membuat keributan. Intinya kalau nggak ada minjam, apalagi aplikasinya nggak ada tempat, kita abaikan saja gitu ya. Dan terlebih lagi teman-teman, jadi seorang teman saya yang memang dia ada galbay di salah satu pinjaman untuk kredit handphone. Nah, kredit handphone ini kan kadang berbeda ya dengan pinjol karena dia multi finance dan nilainya jelas serta di situ ada kontraknya. Kemudian dia galbay, akhirnya dapat surat somasi, yang mana surat somasi ini bisa mempidanakannya karena di situ jelas dia ngambil handphone dengan nilai sekian dan nilai sekian. Nah, seperti ini bentuk surat dari advokatnya yang menyatakan bahwa kita punya tagihan di salah satu multi finance, yaitu berbentuk seluler ataupun gadget dengan nilainya sekian juta, dan diinformasikan akan segera ditagih ataupun keluarlah surat somasi ini, yang mana sebagai pintu awal nantinya akan ada yang datang lagi. Nah, biasanya dia akan merincikan seperti ini, kalau kalian mau lunasin, kalau kalian mau mencicil, ataupun kalian menyerahkan unit tersebut, biasanya ada yang seperti ini. Nah, kalau untuk kasus yang multi finance ataupun ada agunan perbankan, surat yang seperti ini benar terjadi ya teman-teman ya, beda dengan pinjol. Kalau pinjol kan dia mau menyita barang segala macam, itu kan hoax. Tapi kalau sampai kita punya barang, kita cicil barang, nah barang itu bisa diambil. Nah, kalau model seperti ini benar-benar dipidana atau enggak ya? Jawaban dari saya sih jawabannya enggak, tetap jatuhnya perdata. Karena apa? Kita ini ada agunan yang bisa diambil nih sama perusahaan, salah satunya HP tadi kan ya, ataupun kita kredit seperti motor ataupun seperti kredit TV dan barang-barang kecil lainnya yang tidak besar ataupun tidak seperti rumah ataupun mobil ataupun tanah dan sawah segala macamnya. Nah, kalau yang model seperti ini tetap jatuhnya adalah perdata ya teman-teman ya. Yang kalian wajib tahu adalah setiap dapat advokat seperti ini adalah somasi yang benar berjalan. Beda dengan somasi dari pinjol-pinjol. Kalau somasi dari pinjol itu agunan kita kan KTP.
ya otomatis itu tidak ada agunan yang besar, yang berat. Tapi kalau yang agunan dari perusahaan multifinance itu adalah barang kita tadi, yang mana sewaktu-waktu kalau selesai dari somasi ini keluar dari advokat, otomatis akan ada DC yang datang. Kalau seandainya DC mau menarik, apakah harus ada surat penarikan ataukah surat fidusia? Jawabannya biasanya itu melampirkan surat penarikan dari si perusahaan finance-nya. Nanti di sana barulah kita akan mengurus apakah kita mau mengambil ataukah kita melunaskan dan segala macamnya. Biasanya seperti itu. Ya, ini banyak kejadian pada saat sudah ditarik, baru sekitar beberapa jam aja, nggak nyampe hitungan hari, terus kita mau melunaskan, mau mengambilnya, tiba-tiba sudah dijual sama si perusahaan finance tersebut dan kita tidak bisa marah. Karena apa? Kita sudah jatuh yang namanya one prestasi, sudah galbay beberapa bulan. Nah, inilah perbedaannya dengan pinjol. Misalnya udah bayar 12 kali, sisa 1 kali lagi, ternyata dia harus galbay sampai 2 bulan, 3 bulan, langsung ditarik sama perusahaan, hanya hitungan jam saja sudah langsung hilang ketika kita mau menebusnya. Nah, kalau ada pertanyaan, kan itu masih hak kita, Mbak, karena kan kita langsung menebusnya enggak lewat dari 1 hari. Jawabannya iya, kalau dari kategori itu masih hak kita, tetapi mereka si perusahaan finance itu menghitung kita keterlambatan one prestasinya dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita galbay. Nah, disitulah hak sebagai konsumen kita putus. Nah, itulah bedanya dengan pinjol. Jadi hati-hati ya buat teman-teman semuanya ya, jangan menyamaratakan, karena masih banyak di luaran sana itu menyamaratakan pinjol ini boleh kok digalbay, kalau aku pinjam di sini harus gue galbay juga nggak jadi masalah. Nah, itu salah, karena ada beberapa perusahaan multifinance yang memang dia mengeluarkan produk itu untuk pinjaman. Salah satunya BAF, Busan Auto Finance, khusus untuk pinjaman untuk kredit motor. Di dalamnya itu juga ada pinjaman konsumtif, benar kan ya? Nah, kalau modelan seperti ini apakah mereka bisa menyita barang, Mbak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung dari agunan yang kalian berikan. Kalau seandainya ternyata pinjaman uang, agunannya itu tidak ada, hanya KTP saja, kemungkinan enggak. Jatuhnya itu tetap pinjaman seperti pinjol, tapi bunganya bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat dari pinjol. Jadi nggak bisa kalian samaratakan. Kalau seandainya kalian mengajukan atau mengadukan kepada OJK, tetap OJK mengatakan bunganya pinjol yang 94 pinjol itu beda dengan pinjol multifinance. Nah, satu lagi yang perlu kalian ketahui adalah beberapa pinjol-pinjol dari multifinance yang pasti ada DC lapangannya di seluruh Indonesia. Ini saya katakan dari Sabang sampai Merauke. Ya, ini ada DC lapangannya. Kalau seandainya kalian minjam dalam bentuk uang walaupun menggandeng KTP, tapi dia biasanya ada DC lapangannya. Nah, salah satunya itu adalah Yes Credit. Yes Credit paling banyak digunakan untuk kredit dari HP. Ya, kalau ada yang bertanya, Mbak, aku galbay, Mbak, karena aku baru aja di PHK, kira-kira nanti datang nggak ya DC-nya? HP ku bakalan diambil nggak ya? Jawaban dari saya, DC-nya akan datang, tapi tidak semerta-merta langsung ngambil barang kalian, nggak. Dia akan ngasih jeda sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti keluar lagi surat somasi dari advokat atau dari perusahaannya, baru nanti DC-nya boleh menarik. Nah, begitulah rentetannya ya. Kalau multifinance dia lebih jelas sedikit ketimbang pinjol. Ya, lanjut lagi itu Kredivo. Kredivo itu adalah multifinance teman-teman ya, jangan salah ya. Lanjut lagi adalah Kredit Plus. Kredit Plus ini ada juga yang pinjol, ada juga yang multifinance ya. Lanjut lagi BAF, Busan Auto Finance. Lanjut lagi Sinarmas. Kemudian ada BCA Finance. Hati-hati ya, BCA Finance juga ada, dan DC lapangannya dia ada. Turunnya dari mana? Turunnya itu dari pihak ketiga. Jadi bukan dari BCA-nya langsung. BCA ini punya anak perusahaan, itulah pihak ketiga. Jadi mereka nggak kerja sama dengan pihak-pihak luar. Pihak ketiganya memang mereka di bawah naungan mereka. Nah, inilah yang mengurus dari baik kartu kredit, baik dari finance multi-finance seperti ini, baik dari finance untuk mobil dan segala macam, itu diurus sama pihak ketiga. Jadi yang datang nanti sampai ke pelosok pun itulah pihak ketiga. Lanjut lagi itu adalah ACC, Asta Credit Company. Nah, itulah dia perusahaan-perusahaan yang memang ada pinjol di dalamnya, produk di dalamnya yang memang ada di lapangan di seluruh Indonesia. Nah, kalau Amar Bank itu tunaiku ya, dia hanya memberikan pinjaman yang mana customernya bisa mereka jangkau. Satu contoh, misalnya, Mbak, saya ini ada di Malang.
saya pinjam di Tunaiku, kira-kira DC-nya datang nggak? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena saya buatkan beberapa vlog buat kalian. Jadi di dalam perjanjian dari Tunaiku itu menjelaskan bahwa mereka hanya akan memberikan pinjaman kepada nasabah-nasabah yang memang mereka bisa jangkau. Jadi kalau seandainya kalian di Malang, berarti kemungkinan dia bisa jangkau. Mungkin nggak sekarang, nggak 2 bulan, 3 bulan kalbai, mungkin di atas dari itu dia akan datang. Nah gitulah ya bedanya antara pinjaman pinjol, kemudian multi finance, kemudian juga produk-produk perbankan. Jadi jangan disamaratakan teman-teman ya. Yang benar-benar aman, baik itu dari DC lapangannya nggak terlalu banyak, OJK-nya juga nggak terlalu banyak, terus hukumnya jatuhnya memang perdata 100% itu adalah 94 pinjol. Jadi mulai lebih smart, mulai lebih tahu lagi. Yang harus kalian tahu adalah kalian tidak menyamaratakan semua pinjol, biar kalian tahu apa konsekuensinya, apa resikonya ketika saya galbay nanti ABCDFG saya sudah bisa terima, gitu ya. Nah oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Informasi ini semoga menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.